Selamat malam, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersukacita di malam hari ini kita dapat berjumpa dan bersama-sama dapat mengikuti persekutuan doa keluarga pada hari ini Rabu tanggal 9 Juni 2021. Saudara, salah satu tempat pembentukan pribadi, karakter, bahkan iman seseorang adalah keluarga. Oleh karena itu, pembentukan iman di tengah keluarga menjadi sesuatu yang amatlah penting untuk kita lakukan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan berbagai kesibukan yang kita lakukan, bisa saja membuat kita mengabaikan untuk melakukannya. Kita mungkin jarang sekali untuk melakukan persekutuan bersama di tengah keluarga. Oleh karena itu, kita sungguh bersyukur jika di malam hari ini kita bersama dapat diberikan kesempatan untuk melakukan persekutuan. Tema persekutuan doa di malam hari ini yaitu jangan menahan kebaikan. Dengan bacaan dari Amsal 3 ayat 27 sampai dengan yang ke-30. Melalui tema ini, kita bersama akan belajar agar hidup kita selaku pribadi, keluarga, dan jemaat dapat senantiasa menjadi berkat dan melakukan kebaikan. Sebelum kita memulai seluruh persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita bersama mengambil saat teduh secara pribadi. Saudara-saudara, sudahkah kita berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikannya bagi hidup kita? Mari kita nyatakan ucapan terima kasih kita atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kita dengan bersama menyanyikan Allah itu baik. Dia menyediakan
Saudara-saudara, kapankah waktu yang tepat untuk mengucap syukur? Mungkin kita beranggapan bahwa ucapan syukur hanya dilakukan ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik saja. Namun dapatkah kita bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal? Sekalipun kita memiliki beban dan pergumulan, itu pastilah tidak mudah. Namun sebagai orang percaya, kita sungguh perlu belajar untuk dapat melakukannya. Sebelum melanjutkan rangkaian persekutuan di malam hari ini, mari kita bersama masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di malam hari ini, kami sebagai umat-Mu sungguh bersyukur, karena Engkau terus memelihara kehidupan kami dengan kebaikan-Mu. Kami bersyukur di tengah segala kesibukan kami dapat membentuk persekutuan di tengah keluarga kami masing-masing. Kami rindu keluarga kami adalah tempat di mana kami dapat mengalami pertumbuhan secara iman. Oleh karena itu, tolong bimbinglah keluarga kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga pertumbuhan iman dapat selalu dinyatakan di tengah keluarga kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur. Pada malam hari ini pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Mazmur bagi kita. Sesaat lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita agar firman Tuhan dapat kita dengar, dapat kita lakukan di kehidupan kita hari lepas hari. Kini mari kita menyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Selalu
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kini kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami bersama-sama boleh melaksanakan persekutuan doa. Biarlah lewat persekutuan doa ini kami boleh senantiasa mengalami kebersamaan, diperlengkapi juga oleh Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Jika sesaat lagi kami akan membaca berita firman-Mu, dan biarlah kami dapat menerima firman Tuhan dan juga dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah jangan menahan kebaikan. Dengan bagian bacaan yang diambil dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sekali lagi dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian, saudara-saudara, bagian bacaan Alkitab kita. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar, tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Saudara-saudara, demikianlah bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Sekali lagi saudara-saudara, tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah jangan menahan kebaikan. Dengan bagian bacaan Alkitab yang bersama-sama kita sudah baca dari Amsal pasal 3, ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30 tadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan adalah sesuatu hal yang sangat diperlukan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Khususnya ketika kita bisa saling menopang satu sama lain. Nah, kekuatan di dalam persekutuan seperti yang kita bersama-sama belajar di dalam khotbah di hari Minggu lalu, bahwa kekuatan di dalam sebuah persekutuan adalah kesatuan hati setiap anggotanya, di mana nilai-nilai kebaikan boleh dinyatakan. Perlu kita akui Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa pada masa sekarang ini ada begitu banyak perubahan, ada begitu banyak cara untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan itu. Nah, saudara, kalau sebelumnya mungkin kebaikan itu akan nampak lewat sebuah pelayanan sosial biasanya. Di dalam kehidupan bergereja, istilahnya atau disebut sebagai pelayanan diakonia. Atau bidangnya yang melayani ini adalah bidang kespal, kesaksian dan pelayanan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa pentingnya kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan? Saudara, seringkali orang beranggapan bahwa pelayanan yang dilakukan gereja ini adalah seperti hal yang dilakukan oleh Santa Claus. Dan itu sebetulnya adalah hal yang perlu kita hindari. Ketika pelayanan kita dalam kemasyarakatan seperti Santa Claus, apa maksudnya? Apa yang dilakukan atau gambaran sesosok Santa Claus adalah Santa Claus itu kan hadir dan memberikan hadiah. Si anak-anak atau anak-anak biasanya akan gembira sekali ketika menerima hadiah daripada Santa Claus. Walaupun kita sudah sama tahu bahwa itu adalah sebuah gambaran saja begitu ya. Bahwa sesungguhnya dalam dunia nyata tentu saja tidak bisa ada Santa Claus yang kemudian masuk ke cerobong asap seperti film-film dari dunia barat begitu ya. Apalagi dalam kehidupan kita sekarang ini kan mana ada rumah di Bekasi atau di dalam rumah ibu bapak yang menyediakan cerobong asap. Udah panas, nggak butuh lagi kita cerobong asap ya. Yang justru kita butuhkan itu adalah pendingin ruangan, itu yang kita butuhkan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Santa Claus itu adalah memberikan hadiah bagi anak-anak. Dan anak-anak pasti senang. Gereja nggak bisa melakukan seperti itu. Dan gereja tidak boleh terjebak seperti Santa Claus.
di mana kehadiran gereja seringkali dianggap sebagai penyedia hadiah di dalam kehidupan bermasyarakat. Gereja bukan hanya dianggap kemudian sebagai sumber yang memiliki segala sesuatunya, yang punya nilai secara status sosial lebih daripada komunitas-komunitas lain. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ketika kita sebagai bagian daripada gereja, sebagai umat Tuhan, ingin melakukan kebaikan, maka terhadap siapakah kebaikan itu bisa kita lakukan? Nah, saudara-saudara, ada banyak orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang bisa menerima kebaikan daripada kita. Dan sekali lagi, seperti yang pernah saya ungkapkan di dalam khotbah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena di tengah-tengah umat GKI Harapan Jaya yang mungkin juga mengikuti persekutuan pada malam hari ini, saya bertemu, saya berjumpa, saya dihubungi oleh setiap anggota jemaat, oleh setiap umat bahkan daripada GKI Harapan Jaya yang punya kerinduan untuk berbagi dengan sesamanya. Ada beberapa dari kita yang menghubungi lalu kemudian memberikan berkat, menitipkan berkat untuk diberikan kepada sesama yang membutuhkan. Dan tentu saja ini merupakan gambaran yang sangat luar biasa menurut saya. Ketika ada orang-orang yang memberikan perhatian kepada sesamanya, dan bukan hanya itu, mereka juga tidak mau diketahui. Jadi ya ingin berbagi saja, tidak ingin diketahui siapa dirinya. Tentu saja ini merupakan gambaran yang sangat luar biasa besar. Dan setiap kita diberikan kesempatan untuk dapat melakukannya. Dan oleh karena itu pada malam hari ini, saudara-saudara, ketika kita ingin belajar tentang jangan menahan kebaikan, Amsal dengan apik menggambarkannya. Dan ada kalimat-kalimat secara sederhana loh Ibu Bapak Saudara, yang bisa kemudian kita langsung tangkap apa maknanya buat kita. Dan satu-satu ayat kita akan lihat pada kesempatan malam hari ini, saudara-saudara. Ayat yang pertama yang kita mulai, yang ingin kita lihat adalah dari ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita dipercayakan berkat oleh Tuhan, lewat apa yang kita dapatkan, dari pekerjaan, dari apa yang kita dapatkan rutin, dalam keseharian, dalam bulan kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada kesempatan di malam hari ini. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu buat kita, lalu ada kesempatan itu di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian hati kita kan tergerak Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam beberapa minggu ini kita bicara tentang Roh Kudus, bagaimana kita tahu Roh Kudus itu sedang berkata-kata buat kita? Ada begitu banyak cara daripada Roh Kudus untuk berkata-kata buat kita Bapak Ibu Saudara. Misalkan saja dalam hati kecil kita kemudian kita tergerak. Kok saya pengen bantu ya? Kok saya ingin berbagi ya? Kok saya ingin melakukan itu ya? Itu adalah cara Roh Kudus Bapak Ibu Saudara untuk kemudian berkata-kata untuk kita. Nah mari jangan menahan itu. Dikatakan janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara-saudara, mungkin ada orang-orang juga yang mampu melakukannya, tapi dia menahan kebaikan. Kenapa? Dia takut, dia khawatir. Jangan-jangan kalau dia melakukan kebaikan itu, hidupnya jadi nggak tercukupi. Nah saudara-saudara, percayalah. Walaupun ya kita bukan melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Enggak Bapak Ibu Saudara, enggak begitu. Tetapi kalau kita terbiasa melakukan kebaikan, kalau kita terbiasa berbagi, jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Ibu Bapak nggak akan miskin karena itu. Malah berkat Tuhan akan berkelimpahan, percaya deh. Percaya atas itu. Kalau kita terbiasa berbagi, berkat Tuhan itu nggak kita nikmati sendiri. Kita berbagi sama orang. Kita berbagi kalau ada kesempatan. Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Hidup kita akan berkelimpahan. Bukan berkelimpahan materinya jadi nambah, tabungannya jadi tiba-tiba bangun pagi, kok berlipat ganda? Enggak Bapak Ibu Saudara. Kita bersuka cita. Kita dalam pekerjaan kita juga akan semakin diberkati oleh Tuhan ketika kita berbagi. Ayat yang ke-28 yang selanjutnya, saudara-saudara. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Saudara-saudara, kita nggak tahu apakah hidup kita ini sampai besok. Kita tidak tahu. Sementara kita hidup diberikan pada hari ini. Dan juga ada kesempatan daripada Tuhan untuk kita bisa berbagi.
Kenapa kita tidak melakukannya? Kadang-kadang kita berpikir, kalau kita membantu orang tersebut, benar nggak sih dipakai dengan baik oleh orang tersebut? Benar nggak sih kemudian orang itu bertanggung jawab menerima kebaikan kita? Kalau kita berpikir demikian Bapak Ibu Saudara, capek kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin melakukan sebuah kebaikan, ya kita lakukan dengan tulus saja. Ya saya ingin memberikan, saya ingin berbagi. Perihal apakah dia kemudian bertanggung jawab, perihal kemudian apakah orang tersebut juga melakukan seperti apa yang kita inginkan atau kita harapkan. Nggak perlu juga kita auditkan Bapak Ibu Saudara apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau kita ingin membantu, jangan kemudian kita dibebani dengan apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Jangan kita dibebani. Lakukan dengan ketulusan. Lalu yang berikutnya ayat 29, saudara-saudara. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sekali tindakan-tindakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan kepada sesama pada masa kini. Saudara bersaudara, teman, sahabat. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejahatan akan meruntuhkan seluruh perbuatan baik. Kejahatan, kecurigaan juga akan meruntuhkan relasi yang sudah kita bangun kepada sesama kita. Oleh karena itu penulis Amsal mengatakan janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Saudara, kalau kita diberikan sebuah peran, diberikan sebuah posisi, jangan kita gunakan itu untuk menindas sesama kita. Saudara, kita sebagai seorang Kristen tentu harus beda ketika dipercaya menjadi seorang pemimpin. Harus menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang lain. Dan tentu saja saya yakin kita bersama mampu untuk melakukan itu. Sama seperti berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita rendah hati, ketika kita bertanggung jawab, Tuhan pasti akan kasih kepercayaan secara lebih lagi. Karena Tuhan tahu kita adalah orang yang bertanggung jawab dan rendah hati. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-30. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Saudara, pertengkaran itu tidak menyenangkan dan itu akan melelahkan. Di dalam kehidupan rumah tangga saja misalkan, dalam kehidupan di keluarga kita Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu akan hilang kalau kita hidup dalam pertengkaran. Nah saudara, pada malam hari ini kita bersama belajar. Jangan menahan kebaikan. Kalau kita mampu, kita diberikan kesempatan untuk dapat melakukannya, lakukanlah kebaikan di dalam kehidupan kita. Bukan supaya kita mendapatkan kebaikan lagi, tidak. Kita melakukan dengan tulus, karena kita adalah bagian daripada anak-anak Tuhan yang sudah menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk dapat melakukannya. Amin. Mari kini kita bersaat hening sejenak. Mari saudara-saudara, kini kita bersatu di dalam doa malam bersama kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk persekutuan yang boleh kami laksanakan pada malam hari ini. Tolong Kau boleh senantiasa memberkati kami. Bersyukur untuk setiap mereka yang boleh terlibat dalam pelayanan di persekutuan doa keluarga online GKI Harapan Jaya pada kesempatan malam hari ini. Mereka dari persekutuan doa wilayah El Shaddai, berkati setiap pelayanan. Demikian juga untuk Pokja Multimedia, maupun juga dari LMG yang terus konsisten, berkomitmen melakukan pelayanan, berkatilah mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika ada saudara-saudara terkasih kami yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit, tolong Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka, kesabaran juga bagi keluarga yang mendampingi. Doa kami juga ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pekerjaan, setiap hal yang kami lakukan, usaha yang kami lakukan. Dan setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami juga ingin belajar untuk diberikan kesempatan untuk berbagi. Berbagi bukan karena kami hanya berkelebihan, tetapi kami berbagi
Karena kami tahu, kami ingin belajar juga untuk boleh mengasihi sesama kami dari apa yang bisa kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan, jika sesaat lagi kami juga akan melakukan istirahat pada malam hari ini, biarlah Tuhan boleh memimpin, memelihara istirahat kami, dan setiap tugas dan tanggung jawab kami pada hari-hari esok, sampai dengan akhir pekan nanti kami bisa beribadah dan berjumpa kembali, biarlah boleh terjadi dalam tuntunan tangan setia Tuhan. Kuatkan kami, peliharalah kami dalam cinta kasih-Mu, seiring juga biarlah kami boleh senantiasa membangun hubungan, keintiman kami dengan Tuhan, agar kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan doa pada malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersama berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Saudara-saudara, janganlah menahan berbuat kebaikan ketika kesempatan itu Tuhan berikan bagi kita. Mari bersama kita berkomitmen agar firman Tuhan bukan hanya sebatas kita dengar, namun dapat kita lakukan dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Sebelum menerima berkat Tuhan dan menutup persekutuan ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan Tuhan Mengutus Kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina dan dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, mari kita menutup persekutuan doa di malam hari ini dengan bersama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan engkau dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.